Saya 80 gram gula halus agar tidak ada gula halus yang bergerindil ya. ...125 gram margarin cake and cookies, 125 gram butter. Bisa memakai butter semua atau margarin semua ya, semua disesuaikan dengan selera masing-masing saja. Kemudian aduk-aduk kedua bahan sampai tercampur dengan rata dan lembut. Jangan terlalu lama mengaduknya ya, agar nanti kuenya tidak melebar. 2 butir kuning telur, kemudian aduk sampai tercampur rata dan adonannya menjadi halus. Saya 340 gram tepung terigu protein rendah, tambahkan 50 gram tepung maizena, tambahkan 1 saset susu bubuk. Aduk semua campuran tepung sampai tercampur dengan rata, kemudian masukkan ke dalam adonan mentega sedikit demi sedikit, lalu aduk perlahan-lahan sampai semuanya tercampur dengan rata. Aduk adonan sampai bisa dibentuk atau dipulung. Karena kelembapan tepung berbeda-beda, maka jika adonan terlalu lembek, tambahkanlah sedikit tepung terigu. Ataupun sebaliknya, jika adonan sulit dicetak atau terlalu keras, maka tambahkanlah sedikit margarin atau butter. Bagi adonan sama banyak. Untuk adonan bisa dibagi dengan cara ditimbang ya, tapi saya membaginya dengan cara memakai sendok takar agar lebih mudah dan lebih cepat. Ambil 1 adonan lalu pipihkan, kemudian masukkan selai nanas yang sudah dibulat-bulatkan. Setelah diisi dengan selai nanas, kemudian atasnya berikan adonan sedikit saja, ini agar nanti tangan kita tidak belepotan terkena selai nanasnya ya. Lalu rapatkan adonannya, kemudian bulatkan perlahan-lahan. Lalu tata bulatan di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti. Lakukan cara seperti yang tadi sampai nanti adonannya habis ya. Untuk yang setengah bagian adonan ini nanti saya bentuk menjadi nastar daun. Bentuk adonannya dipinggirkan sedikit seperti daun ya. Kemudian motifnya saya menggunakan sendok teh. Untuk motif disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Untuk besar kecilnya kue juga disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Setelah semua adonan kita bentuk, maka adonan siap untuk kita panggang. Oven sudah saya panaskan kurang lebih 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Kemudian masukkan adonannya,
dan oven kurang lebih 30-45 menit atau disesuaikan dengan panas oven masing-masing. Jangan lupa setiap 10 menit tukar untuk posisi loyangnya. Setelah kurang lebih 30 menit kita panggang, kemudian angkat kue. Lalu biarkan kue menjadi dingin terlebih dahulu sebelum kita oles. Bahan olesan saya menggunakan 2 kuning telur, 1 sendok teh susu kental manis, 1/4 sendok teh minyak goreng atau butter cair, 1/4 sendok teh madu. Setelah kuenya benar-benar dingin, kemudian oles menggunakan bahan olesannya tadi. Olesi semua permukaan kuenya ya. Setelah didiamkan kurang lebih 1 menit, kemudian olesi lagi kuenya. Didiamkan sebentar biar yang pertama meresap ke dalam kue keringnya. Kemudian oven lagi selama kurang lebih 20 menit atau disesuaikan dengan panas oven masing-masing. Selama mengopen, maka tukar posisi loyang yang atas ke bawah, bawah ke atas, kemudian dibalik depan di belakang, belakang di depan, agar nanti hasilnya matang merata. Setelah kurang lebih 20 menit di oven, lalu kita angkat untuk kuenya. Untuk kue yang dioles 2 kali dan dipoles 3 kali ternyata warnanya berbeda ya. Untuk yang dipoles 3 kali warnanya lebih kecoklatan, sementara yang dioles 2 kali warnanya lebih kuning keemasan. Ini ya hasil kuenya, cantik dan tidak gosong serta kinclong. Meskipun tidak memakai cetakan, tapi daunnya tetap cantik. Setelah kue nanti benar-benar dingin, kemudian tata kue di dalam wadah kedap udara. Untuk kue bisa juga diletakkan di dalam cup kecil seperti ini ya, sesuai selera masing-masing saja. Ini ya hasil kuenya, sangat cantik, renyah, serta pecah dan lumer di mulut. Karena keluarga saya suka isian selainya banyak, jadi selainya saya isi dan saya bulatkan besar-besar. Untuk satu adonan tadi menghasilkan 2 toples ukuran 500 gram, masih sisa 3 kue, dan saya timbang beratnya kurang lebih 1100 gram atau 1 kilo 1 on.